wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Helnika Rahmania dengan NIM 2402070027. Perkenalkan, nama saya Meta Novriadipa dengan NIM 2402070018. Nah, di sini kami mendapatkan tugas dari dosen pengampu Bapak Dr. Matang SPD MPD dengan mata kuliah Pancasila. Tugas kali ini kami diminta untuk membuat video mengenai korupsi. Seperti yang kita ketahui saat ini, di Indonesia marak sekali para pejabat-pejabat melakukan korupsi. Pada video kali ini, kami akan memberikan edukasi mengenai korupsi. Kenapa sih harus diberikan edukasi? Karena untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah korupsi terjadi di masyarakat. Ngomong-ngomong tentang korupsi, apa itu korupsi? Korupsi merupakan sebuah penyakit yang merusak kehidupan bangsa dan negara. Korupsi ialah ancaman serius bagi keadilan dan kemakmuran negara. Korupsi merupakan musuh utama bagi pembangunan dan kemajuan negara. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat mencakup tindakan seperti suap, penggelapan, penipuan, dan nepotisme. Nah, apa saja sih jenis-jenis korupsi itu? Yang pertama ada suap. Apa itu suap? Suap merupakan memberikan atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi tindakan seseorang. Yang kedua yaitu penggelapan. Mengambil atau menggunakan aset yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir ada nepotisme. Apa itu nepotisme? Yaitu memberikan keuntungan kepada kerabat atau teman dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu dampak-dampak dari korupsi. Dampak-dampak dari korupsi ini ialah yang pertama ada ekonomi, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi investasi. Yang kedua yaitu sosial. Memperburuk ketidakadilan sosial, meningkatkan kemiskinan, dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik. Dan yang ketiga yaitu politik. Dalam politik dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan dapat mengarah pada instabilitas politik. Nah, lalu bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi korupsi? Yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada transparansi, yaitu mendorong transparansi dalam mengelola anggaran dan pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan yang ketiga, pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta cara melaporkan tindakan korupsi. Lalu, bagaimana keterlibatan peran masyarakat dalam memberantas koruptor? Yaitu dengan cara yang pertama, melaporkan tindakan korupsi. Yang kedua, mengikuti proses pengambilan keputusan publik. Yang ketiga, mendukung lembaga anti korupsi. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Dan yang kelima, mengadvokasi kebijakan anti korupsi. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya agar masyarakat dapat melaporkan tindakan korupsi? Maka dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, menghubungi KPK atau lembaga anti korupsi lokal. Yang kedua, menggunakan aplikasi pelaporan korupsi seperti KPK Mobile. Yang ketiga, mengirimkan laporan tertulis ke lembaga anti korupsi. Yang keempat, menghubungi media massa. Yang kelima, mengikuti prosedur pelaporan yang ditentukan.
Edukasi korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk itu, mari kita bersatu melawan korupsi, membangun masyarakat yang jujur dan adil. Korupsi bisa dikalahkan dengan keberanian dan kesadaran kita. Kita adalah kunci perubahan. Lawan korupsi untuk masa depan yang lebih baik. Sekian penampilan video edukasi dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.